Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rechannel. Kali ini Rechannel akan kembali membahas prediksi soal dan jawaban tes operator layanan operasional pada P3K tahun 2024. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Tugas dan tanggung jawab operator layanan operasional. Yang pertama adalah melakukan pemantauan dan pengelolaan sistem operasional. Yang kedua, pemecahan masalah dan dukungan teknis yang meliputi identifikasi masalah dan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi. Yang ketiga adalah pelaporan dan dokumentasi berdasarkan kinerja sistem, insiden yang terjadi maupun langkah perbaikan terhadap masalah yang ada. Yang keempat, peningkatan proses dan efisiensi, meliputi merekomendasikan perubahan prosedur untuk meningkatkan efisiensi kinerja. Yang kelima, kepatuhan dan keamanan, yakni memastikan data dan informasi terlindungi dengan baik. Yang keenam, melakukan koordinasi dan komunikasi, baik pihak internal maupun dengan pihak eksternal. Yang ketujuh, melakukan pelatihan dan pengembangan staf. Yang kedelapan, pengelolaan inventaris dan sumber daya, meliputi memastikan peralatan dan sumber daya tersedia dengan baik. Yang kesembilan, tanggap darurat dan penanganan terhadap krisis, yakni mampu mengambil tindakan cepat dalam situasi darurat sekalipun. Berikut ini keterampilan yang harus dimiliki oleh operator layanan operasional. Yang pertama adalah keterampilan teknis, yakni keterampilan yang meliputi pengetahuan akan sistem komputer, perangkat keras maupun lunak, serta cara kerjanya. Yang kedua adalah kemampuan analitis, yakni dapat menganalisis data dan proses operasional. Yang ketiga, kemampuan komunikasi, yakni mampu menjelaskan terhadap masalah teknis dan memberikan dukungan yang efektif. Yang keempat, kemampuan manajerial, yakni mampu mengatur waktu dan sumber daya yang ada. Kelima, kemampuan bekerja di bawah tekanan. Yang keenam, kemampuan beradaptasi, yakni mampu mengikuti perubahan dan terus memperbarui keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki. Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan operator layanan operasional? A. Pihak yang melakukan pengolahan data pelanggan. B. Pihak yang mendesain sebuah sistem. C. Pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan dan mengawasi operasional. D. Pihak yang mengelola arsip. E. Pihak yang menerima keluhan pelanggan. Yang dimaksud dengan operator layanan operasional adalah pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjalankan dan mengawasi proses operasional dalam sebuah instansi. Tugas operator layanan operasional dapat dilihat pada awal video tadi. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah C. Pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan dan mengawasi proses operasional. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik? A. Masyarakat berperan sebagai penerima layanan. B. Masyarakat berperan sebagai pembuat aturan. C. Masyarakat ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan. D. Masyarakat sebagai pemberi kritik terhadap pelayanan. E. Masyarakat tidak terlibat dalam proses pelayanan. Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik memiliki arti bahwa masyarakat memegang peranan
untuk terlibat dalam berbagai pelayanan publik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pelayanan. Tujuannya agar program maupun kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Masyarakat ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, dan kedinasan yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Berikut ini peran dari manual operation dalam pekerjaan operator layanan operasional adalah A. Untuk mempermudah melakukan perawatan secara berkala. B. Sebagai panduan merancang strategi. C. Sebagai panduan pengelolaan SDM. D. Sebagai panduan dalam pengelolaan keuangan. E. Sebagai panduan langkah-langkah dalam menjaga standar operasional. Manual operation adalah dokumentasi yang digunakan untuk memberikan panduan bagi anggota agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar dan efisien. Manual ini mendokumentasikan prosedur standar yang telah disetujui untuk menjalankan operasi secara aman dalam penyediaan layanan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah E, yakni berfungsi sebagai panduan langkah-langkah dalam menjaga standar operasional. Soal nomor 4. Penggunaan dashboard dalam operasional layanan adalah membantu operator dalam A. Membuat laporan keuangan. B. Memantau kinerja secara real-time. C. Memperluas jangkauan pemasaran. D. Membuat jadwal kerja pegawai. Dan E. Memantau proses pengaduan masyarakat. Dashboard dalam operasional layanan mengintegrasikan seluruh pekerjaan dalam satu platform. Hal tersebut akan membantu dalam memantau, menganalisis kinerja secara real-time, sehingga evaluasi maupun pemecahan masalah dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Jadi soal nomor 4 ini yang benar adalah B, yakni memantau kinerja secara real-time. Soal nomor 5. Ketika ditemukan bahwa biaya operasional melebihi anggaran yang ditentukan, maka langkah yang harus diambil adalah A. Mengabaikannya. B. Melakukan audit untuk menemukan sumber pembengkakan anggaran. C. Menghemat biaya dengan menurunkan kualitas barang kebutuhan. D. Mengurangi jumlah tenaga kerja. E. Mengurangi fasilitas penunjang. Untuk mengetahui penyebab pembengkakan anggaran operasional, maka diperlukan proses audit internal. Dengan audit internal, maka operator layanan operasional dapat mengetahui penyebab dan dapat mengidentifikasi upaya penghematan yang dapat dilakukan, sehingga anggaran dapat tetap terkendali. Jadi jawaban yang tepat adalah B, melakukan audit untuk menemukan sumber pembengkakan anggaran. Soal nomor 6. Setelah adanya pembaruan perangkat lunak pelayanan, maka operator layanan operasional wajib memastikan sistem berjalan normal. Hal yang seharusnya diperiksa adalah A. Kompatibel perangkat lunak. B. Penggunaan memori. C. Kinerja CPU. D. Kondisi jaringan. E. Kemudahan akses bagi user.
Pembaruan perangkat lunak besar kemungkinan akan menyebabkan problem pada kompatibilitas dengan sistem yang sebelumnya. Dengan memeriksa kompatibilitas perangkat, maka dapat memastikan sistem dapat berjalan dengan normal tanpa gangguan setelah adanya pembaruan perangkat lunak. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah kompatibel perangkat lunak A. Soal nomor 7. Apabila sistem mengalami down, maka langkah yang seharusnya dilakukan oleh operator layanan operasional untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan adalah A. Menunggu sistem normal kembali, B. Menginformasikan kepada manajemen, C. Mengalihkan layanan ke sistem cadangan, E. Menghubungi tim teknis, E. Melakukan refresh sistem. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengalihkan layanan ke sistem cadangan, sehingga dampak sistem yang down dapat diminimalisir dan layanan tetap berjalan sambil menunggu adanya perbaikan dari pihak terkait. Menghubungi tim teknis juga diperlukan, namun langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan sistem dapat berjalan dahulu dengan beralih ke sistem cadangan. Jadi jawaban yang tepat adalah C, mengalihkan layanan ke sistem cadangan. Soal nomor 7. Nomor 8. Berikut ini keterampilan yang harus dimiliki oleh operator layanan operasional kecuali A. Keterampilan troubleshooting masalah teknis, B. Keterampilan public speaking, C. Keterampilan belanja kebutuhan kantor, D. Keterampilan membuat laporan, E. Keterampilan perbaikan sistem informasi. Yang tidak termasuk keterampilan yang dibutuhkan oleh operator layanan operasional adalah C. Keterampilan belanja kebutuhan kantor. Untuk keterampilan apa saja yang dibutuhkan oleh operator layanan operasional ada di awal video ini. Soal nomor 9. Apabila ditemukan anomali dalam data yang diolah, maka langkah yang harus diambil untuk memastikan keakuratan data adalah A. Mengabaikan anomali data, B. Melakukan backup data, C. Melakukan verifikasi sumber data, E. Mengganti perangkat keras, E. Mengganti perangkat lunak. Untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh dapat dilakukan dengan melakukan verifikasi sumber data. Hal tersebut dapat memastikan bahwa data yang diolah berasal dari sumber yang valid. Jadi jawaban yang tepat adalah C, melakukan verifikasi sumber data. Soal nomor 10. Dalam pelayanan publik, penerapan anticipatory service yang paling tepat adalah A. Menyediakan layanan yang dibutuhkan pelanggan, B. Menawarkan layanan baru kepada pelanggan, C. Membuat kebijakan baru berdasarkan keluhan pelanggan, D. Menganalisis histori untuk memprediksi dan mempersiapkan kebutuhan pelanggan, E. Menawarkan bonus layanan kepada pelanggan. Penerapan anticipatory service adalah dengan menganalisis data historis untuk memprediksi dan mempersiapkan kebutuhan pelanggan di masa yang akan datang. Hal tersebut memungkinkan lembaga untuk proaktif memenuhi kebutuhan dan meningkatkan efisiensi layanan pelanggan. Jadi jawaban yang tepat adalah D, menganalisis histori untuk memprediksi dan mempersiapkan kebutuhan pelanggan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.